ilaha illallah. Dia cuma jam berapa meninggal Mama Kak? Pagi. Berarti kan sakarat di malamnya toh. Kalau ada orang sakarat, jangan coba-coba panggil orang pintar. Orang yang suka pergi ke rumahnya orang pintar, maka yang memanggil itu pasti orang bodoh. Cari orang alim, berilmu. Nih, catat di nomornya Pak Ustadz. Toh, supaya kalau ada orang mau mati, panggil. Bagusnya suaranya mengaji. Daripada orang pintar lu panggil. Ini orang mati. Wangan, tajam. Datang di situ nggak lihatin. Susah ini mati. Orang pintar tuh. Susah ini mati. Kenapa? Ini kalau kulihat lihat itu, semua orang bilang, hebat kita win. Kenapa dia susah mati? Ini kalau kulihat lihat itu, kenapa kalau lihat? Kayaknya masih ada anaknya tidak ikhlas. Masih ada anaknya tidak ikhlas. Lo pergi dari dalam Kak Jigebo. Salah kok. Kenapa? Perawan tua itu. Berarti kamu belum pernah nikah. Jangan cari orang pintar, tapi cari orang alim. Orang alim itu berilmu. Begitu dia datang, makanya kalau datang orang sakarat, lihat saja matanya. Kalau kita tiup matanya, nah masih berkedip, masih ada harapan. Kalau ditiup matanya, nah sudah tidak berkedip, hampir. Jangan pergi jauh-jauh. Yang bahaya itu kalau ditiup ke matanya, tiba-tiba ada balas kok. Gayaan lagi. Apalagi kalau orang alim pasti dia kiblat di sini di mana? Sini ya. Berarti kepalanya utara, kaki selatan. Kita mulai di dekatnya baca baki Yasin perlahan. Makanya panggil Adhar ke sini. Ada nomor handphone di sini taruh. Ada dekat. Bagus kau bacakan Yasin, tapi ingat pada saat baca surah Yasin, ibu-ibu jangan kau menangis, nah. Tahan dulu. Siapa yang tidak bisa nangis kalau yang mau mati? Mama pasti sedikit, tapi tahan dulu kan dia. Kan biasa perempuan itu kalau kita kematian dia paling hebat suaranya menangis. Apalagi kalau anak bantu jago jangan makmur. Weh kasih nama gue. Bantu nasaki mertua tidak pernah melihat. Tapi bukan menantu di sini nah menantu di sana dia. Kan ada tuh menantu dia sebegitu lah benci mertua. Saya itu terus terang nah. Kalau ada menantu benci mertuanya, laki-laki bodoh kalau tidak tambah. Mamamu itu. Jangan seperti saya. Saya kalau naik motor ke baru jatuh di mertua aku peduli amat. Biar panggil gilas ke mobil tidak aku peduli kok. Dosa ke saya? Tidak, karena mertua. Ada ada mer. Kalau mertua, kalau mertua, mor. Beda dikit. Mertua. Kan saya bilang kalau saya naik motor baru jatuh mertua pada dia. Makanya tapi ibu tabina kalau ada orang sakarat kita udah baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Perhatikan. Tahan dulu tangis tak. Kalau dia sempat tersengal. Orang Makassar bilang tasakuki. Bahasa Bugisnya apa itu? Tersekot.
Udah kasako. Lo talkinkan cepat. La ilaha illallah. Tapi kalau orang biasa pikir, dia tidak dituntun, dia keluarkan sendiri. Makanya ada istilah pepatah berkata, ala bisa karena biasakan makibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu-ibu tidak bersuara di dalam. Kamu ngerti nak? Bu, ganti dulu kita nak. Ini dalam. Bisa tak ikut? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sama-sama. Itu baru bersuara. Belum patuli, Bu. Subhanallah, minta maaf nah. Cuma memang malas. Coba bayangkan kalau kisah dosa talkinkan, apalagi orang itu sudah dianggap meninggal, kan matanya itu dari kata tidak. Itu disunahkan ditutup. Baca kita singkat. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kalau di rumah sakit biasanya kan naikat di sini tuh. Ini juga naikat. Lepas. Seandainya kita dengar itu jeritan mayat dari ngatin kok. Wah, kenapa kau ikat kah? Cuma kan kita tidak dengar. Pada mayat itu kalau masih dikerati, udah masih teriak, sakit. Makanya kalau diangkat masuk ke pemandian, jangan kau terlalu tergesa-gesa. Ini angkat dengan pikir la ilaha illallah. Masuk. Kemarin almarhum di mana dimandi? Sini. Sana. Tutup kita. Kenapa ditutup? Dilarang mengintip. Apalagi tetangga aja kok. Tapi dasar sebagian, apalagi ibu-ibu, selalu cuma lihat. Apakah kau mau lihatin? Hati-hati lah, jangan sampai. Kan ibu cuma lihat di baju ke toh. Ibu nggak pernah lihat di belakang dompetku sini. Ternyata di sini ada babakku, dan babak itu berbulu. Kalau pas kan dibalik begini, nah kelihatan babakku, nah berbulu karena air, maka miliki ular. Begitu ibu mengintip, Pak Ustaz, baru perempuan itu kalau kaki ini gila ektina. Mana? Kenapa ya? Jangan kau bilang. Kenapa ya? Pak Ustaz. Kenapa Ustaz? Kenapa? Ini perempuan di sana. Kalau di sini tidak ada bedanya. Masya Allah. Akhirnya satu yang dengar, dan itu berita. Kalau pindah ke pindah. Begitu. Kalau tidak ditambah-tambahi. Tidak ada pengurangan sekarang. Ada di WA itu sekarang beredar toh, yang kisah seekor kerbau yang capek pulang bajak sawah. Begitu tiba di kandangnya ketemu si anjing. Kerbau nanya, kambing, anjing, capekku 3 hektar bos, ku bajak sawah. Besok kayaknya tidak masuk Kak Duna. Capek Kak, istirahat Kak dulu. Oke. Anjing dengar, anjing ketemu ayam. Apa kata anjing? Ayam, teratong harap pagi itu dong. Kata ayam, kenapa ya? Besarnya di badan tapi malasnya. Besok deh mau keluar. Beda. Apa kata ayam? Serius kemana ketemu tadi?
Padahal kerbau bilang mau dia istirahat. Anjing katakan mau keluar. Ayam ketemu lagi bebek. Apa kata ayam? Oh bebek, lu dengar beritanya? Tidak. Tolong itu kerbau. Banyak namuska batin dibalanukan dikasih rumput. Kenapa? Mau keluar. Kasih saya disuruh-suruh. Beda bising. Akhirnya bebek ketemu sama tuannya. Tuan, dengar lagi kabar? Tidak. Ay, percuma itu dipelihara kerbau. Nah cari taki. Bos tidak berpikir panjang, ambil parang, kerbau lagi istirahat, langsung potong. Jadi contoh nih. Apa maknanya ini cerita? Makanya kalau dengar cerita, satu, cukup sampai di telinga tak, jangan biarkan ke telinga orang lain. Kapan ke telinganya orang lain, ceritanya bermacam-macam. Soal kue saja, gue datang ke Tasya tadi malam, kenapa? Dia kuenya. Kenapa tahu? Campuran Senin. Maksudnya kadang-kadang dulu. Nah kita ustaz ini sama pengaji asal pulang biasa dikasih kue. Enak tahu. Kemarin di mana keceramah dia banyak nak kue kasihnya di mobilku. Di sana datang kalau di sini aja. Maksud. Subhanallah. Makanya tabe. Setelah dimandi, kemarin yang mandi almarhumah tadi pagi ya? Anaknya. Siapa yang di kepala, Bunda Heda? Siapa yang di Faraj, kemaluan? Anaknya juga? Siapa yang di kaki? Menantu? Atau anak juga? Berapa anak perempuannya kah? 2 Ustaz. Oh 2 ji. Berarti satu di kepala, satu di Faraj. Di kaki boleh menantu. Di sini kamu dilihat pengabdianmu menantu. Tabe nah, kalau mandikan ke jenazah kemarin pakai manual atau keranda? Pakai tempat mandi. Keranda. Nah, berarti kan keranda. Keranda otomatis mayat di tabe nah tabe. Begini toh? Di atas. Pemandi jenazah harusnya ngomong. Banyak pemandi jenazah tidak mau bicara. Yang di kepala juga ngomong. Kesangin pepe. Harusnya ngomong. Yang dilarang itu bicarakan aibnya mayat. Pemandi jenazah kadang saya lihat apa nak baca ini. Di air kalau mana mau duduk. Apa kalau baca? Nah doanya itu cuma niat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, salawat, selesai. Mandikan jenazah diawali dengan wudhu. Setelah itu disiram bagian kanan, baru bagian kiri, baru mulai bekerja. Yang di kepala harus siapkan secari kain. Kan kalau di kepala itu cara membersihkannya ini buat. Tuh, digosok. Makanya buat apa ki sombong? Coba lihat kalau mandikan jenazah. Di kamar mandi tak, sampo tak itu dimension 3 in 1. Berapa tingginya? 100 ml. Sangsil, cool 100 ml. Tapi kalau mati ki, sangsil 1 saset. Apa yang mau dibanggakan? Hah? Tidak ada toh. Bersihkan. Kalau sudah itu ambil secari kertas atau kain, kasih model begini. Ini masukkan ke telinga. Bersihkan. Bersihkan, buang. Sudah dibuang, ambil lagi. Yang bersih. Setelah itu masukkan ke lubang hidung. Kasih gini. Buang. Buang. Cuma kalau di sini jangan terlalu ke dalam. Kalau terlalu ke dalam, tiba-tiba mayat. Hasinam. Kita lari, saya juga lari. Cukup bersihkan ini semua. Kalau sudah ini bersih, ini bersihkan semua. Jadi kan kalau kita bersihkan mata, kasih gini aja. Kalau ini bagian sudah bersih, berarti pindah ke bagian yang kedua, faraj, kemaluan. Mayat dalam keadaan posisi seperti ini. Apa itu namanya di patungging di? Kasih gini, kasih gini modelnya. Berarti yang bekerja di sini anak kedua di bagian faraj. Tangan kiri telunjuk tengah itu harus masuk ke lubang dubur.
Tangan kanan itu tim di sini. Untuk apa? Supaya kotoran ini habis. Kalau ini sudah habis terasa lembek, pemandu jenazah harus ngomong bagaimana bersihnya. Kita di bawah jangan memaki perasaan. Iya bersih. Belum tentu. Untuk mengetahui bersihnya dalam hukum ilmu fikih ini harus dikeluarkan lalu kau cium. Jadi itu mamakmu. Itu mamakmu. Kau tidak tahu berapa tahun kau dicebok. Berapa tahun kita dicebok sama ibu. Berapa tahun kau dipelihara sama ibumu. Ibumu tidak pernah mengenal lelah. 7 anak 1 ibu bisa diurusin. Tapi kadang 1 ibu 7 anak. Kadang anak tidak sanggup mengurusin ibunya. Makanya alhamdulillah. Saya waktu masih hidup mamaku memang ku manja-manja. Satu pesanku ke istriku, jangan kau pernah marah kalau ku kasih uang mamaku. Kalau kau marah, selesai. 2 kalau tidak ku tambah kau, ku ganti kau. Ku baca-bacaanku. Oh karaeng laku baca apakah surat. Laku berusuk antama rirupangku. Laku pabasi naik rikanyingku. Akedo na kanyingku aminawan na ilinda. Apalagi kalau ilinda janda second. Belum ada anak. Wow. Iya kan dulu. Makanya kan ibu-ibu tabela. Kalau tidak mau macam-macam suami tak baca-baca ibu. Pagi-pagi bikinnya nih kopi. Tiup itu kopinya. Bismillahi Allahu Akbar. Oh kareng laku painungi kopi lek lembangi riburak neng. Le lalo pacini kak aciri bayi marenga ngakumpal aku. Tapi bapak-bapak nggak usah di sana ada penangkalnya. Cuman saya tidak kasih lewat media dakwah. Handphone. Nanti bocor ke soal kamu. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, bersihkan farasnya. Kalau sudah bersih semua, orang di kaki itu kan paling sela-sela kaki digosok, selesai semua. Kalau sudah bersih, dan diambilkan air wudhu kembali. Setelah itu dikafani. Setelah dikafani, diantar di mana dimakamkan? Sudiang. Kenapa tidak di daerah sini? Memang Sudiang ada. Oh. Ya sudah dibawa ke Sudiang dengan mobil ambulan. Itu ambulans kalau lewat di sini pelanton gini. Tapi kalau dia ke bawah lain suaranya. Kenapa ini? Oh bila-bila dicambat. Subhanallah. Makanya besok, lusa atau hari keempat ziarahi kuburannya ibumu. Yang mana nak? Yang laki-laki paling tua. Oh kita. Siapa nama kak? Ansar. Bukan kita kan Desember. Ansar. Jadi tabepuan kalau ziarah kubur kita yang pimpin doa. Nah, kita pimpin doa. Dan kita kasih gitu orang di kuburan kalau dia pakai baju koko, pakai sarung, pakai tengpai. Wah, belakang banjir yang mana ini? Ambil itu. Oh Coba kalau Pak Ansar sendiri yang baca lagi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu padukan dengan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sampai layu kalau sampai selesai. Selesai itu doa maki. Doakan orang tua tak.
اللهم ربنا يا الله يا رب العالمين يا رحمن اللهم ربنا يا الله يا رب العالمين يا رحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة يا الله سلامة للعذاب القبر والفتنة القبر ونعوذ بك من الفتنة المحيا والممات يا الله المرحومة يا الله أمي جوارية بنت عبد الصمد يا الله. Kalau dihafal, kalau tidak bahasa Indonesia Pak. Paling bagus doa itu kan kalau dia dimengerti. Allahumma rabbana ya Allah ya Tuhan kami. Tapi bapak tak masih hidup. Sudah meninggal juga. Doa kami dua-dua. Di kuburannya sudah juga. Iya udah. Kenapa kau pisahkan mereka berdua? Tapi tidak apa-apa, boleh Makassar sama sih. Ya udah. Kita doa pakai bahasa Indonesia. Allahumma rabbana ya Allah ya Rabbal Alamin ya Tuhan kami, sekiranya ibuku ya Allah di masa hidup sehat dan kuatnya ada salah, ada khilaf yang ia lakukan di hadapan